Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di semester baru ini. Hari ini saya akan membahas analisis lemak yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah analisis zat gizi. Selamat menyimak video materi ini. Jangan lupa apabila ada sesuatu hal yang kalian kurang mengerti, silakan dicatat terlebih dahulu dan silakan ditanyakan. Kemudian kita berdiskusi di sesi diskusi setelah kalian menonton video ini. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, overview terkait analisis lemak, kemudian perbedaan antara lemak dan minyak, sumber lemak, kemudian bahan makanan sumber lemak dalam daftar bahan makanan penukar, mengestimasi kandungan lemak secara non-analitik, kemudian mengestimasi kandungan lemak secara analitik, menggunakan prinsip analisis Soklat, dan yang terakhir ada in-class exercise yang teman-teman nanti bisa kerjakan di akhir sesi juga. Oke, jadi secara umum, apabila kita mau menganalisis lemak, itu kita bisa menganalisis, satu bahan makanan yang mengandung lemak atau, masakan yang diduga mengandung lemak, ya. Jadi kalau masakan, berarti masakan tersebut terdiri dari beberapa, jenis bahan makanan gitu ya, mungkin pada diet tertentu atau resep-resep tertentu gitu ya. Jadi, yang kandungan lemaknya itu tidak hanya berasal dari satu bahan makanan, itu bisa dilakukan. Nah, secara umum, untuk bisa melakukan analisis kandungan lemak itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analitik dan juga secara non-analitik. Nah, analitik ini merupakan analisis kimia, ya. Jadi analisis kimia untuk mengetahui berapa sih kandungan lemak dalam satu bahan makanan, ya. Nah, analisis kimia ini atau analitik ini terkadang tidak bisa selalu kita lakukan karena kenapa? Selain juga membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan tenaga, dan juga jenis bahan makanan itu sangat banyak sekali, gitu ya. Sehingga terkadang kita, apabila kita tidak bisa menganalisis secara analitik, maka kita bisa menganalisis secara non-analitik. Non-analitik ini sebenarnya juga berasal dari analisis analitik, gitu ya, yang sudah dilakukan terlebih dahulu, gitu. Jadi, sebelumnya itu sudah ada uji analitik atau analisis kimia untuk mengetahui kandungan lemak pada beberapa jenis bahan makanan. Tetapi seiring bertambahnya waktu kan makanan itu jenisnya semakin bertambah banyak gitu ya. Jadi mungkin itu tidak ada di database sehingga tidak kita ketahui berapa kandungan lemaknya dan perlu untuk dilakukan uji secara kimia atau analisis kimia. Nah, eee, perhitungan kandungan lemak itu juga tidak hanya ditentukan dari kandungan lemak yang ada di bahan makanan itu sendiri, tapi kalau misalnya kita menganalisis, kandungan lemak dalam suatu resep gitu ya, sebagai contoh misalnya penyetan lele gitu ya. Nah, itu kan tidak hanya lelenya yang mengandung lemak, tetapi ada komponen-komponen lain, misalnya minyak untuk menggoreng, kemudian mungkin ada minyak di sambelnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga, ini menyumbang kandungan lemak pada satu jenis, makanan tertentu atau resep tertentu. Nah, untuk analisis analitik atau kimia ini, seperti tadi saya katakan di awal ya, cukup mahal gitu ya, kemudian membutuhkan tenaga, sehingga memang seringkali tidak tersedia untuk makanan yang tidak umum dikonsumsi, atau tidak ada untuk zat gizi yang kurang diminati. Tapi kalau lemak ini biasanya sudah, hampir semua makanan yang ada di database ya, database makanan Indonesia itu ada kandungan lemaknya, maksudnya tersedia. Karena lemak ini kan merupakan salah satu jenis, makronutrien penting gitu ya. Jadi biasanya, kadarnya itu tertulis. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana, menganalisis secara analitik dan non-analitik. Menurut saya yang non-analitik ini juga penting untuk teman-teman kuasai karena teman-teman tidak sewaktu-waktu kan bisa ke lab kemudian ngecek berapa kandungan lemaknya gitu ya. Jadi juga harus menguasai bagaimana menganalisis lemak secara non-analitik. Oke, ini sedikit overview terkait lemak dan minyak. Saya rasa teman-teman juga sudah dapat tentang ini di mata kuliah dasar ilmu gizi. Ya, jadi kalau perbedaan yang paling mendasar antara lemak dan minyak, kalau lemak itu dia berbentuk solid atau padat, semi padat pada suhu ruangan, sedangkan minyak itu berbentuk cairan. Kemudian gliserida pada lemak, ya, ini merupakan atau lemak ini merupakan gliserida pada hewan atau bisa kita singkat kita sebut lemak hewani, sedangkan minyak ini merupakan gliserida pada tumbuhan. Jadi bisa disebut minyak nabati.
Kemudian komponen dari lemak itu mostly adalah saturated fats, jadi merupakan lemak jenuh, sedangkan minyak itu adalah unsaturated fats atau lemak tidak jenuh. Nah, beberapa perbedaan yang lainnya sudah saya rangkum di dalam tabel ini ya. Misalnya untuk lemak jenuh, yang membedakan dengan lemak tidak jenuh adalah susunan rantai hidrokarbonnya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan untuk lemak tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap. Ada dua jenis, yang satu ikatan namanya MUFA, monounsaturated fatty acid, dan yang memiliki dua atau lebih ikatan itu namanya PUFA, polyunsaturated fatty acid. Ya, untuk lemak jenuh sifatnya lebih stabil, tidak mudah teroksidasi, dan tidak bisa berubah menjadi asam lemak trans. Tetapi untuk lemak tidak jenuh, ya bisa mengalami proses hidrogenasi apabila dia di treatment dalam suhu yang tinggi, karena ini mengubah struktur asam lemak tidak jenuhnya menjadi lemak trans. Jadi pada dasarnya kalau lemak tidak jenuh ini lebih baik dibandingkan lemak jenuh ya in terms of uh, efeknya terhadap kesehatan, tetapi kalau misalnya dipanaskan, nah lemak tidak jenuh ini justru berbahaya karena bisa merubah menjadi lemak trans. Nah, ini yang sering kita temukan ya beberapa produk olahan, bakery, pastry dan lain sebagainya itu banyak menggunakan yang lemak tidak jenuh tapi dipanaskan gitu sehingga makanan tersebut memiliki kandungan lemak trans. Oke, untuk sumber lemak jenuh itu di produk hewani, ya ada susu dan olahannya seperti yogurt, keju, cream cheese, kemudian daging-dagingan berlemak. Sedangkan untuk lemak tidak jenuh, contohnya pada yang MUFA itu ada minyak zaitun, minyak kacang tanah, sedangkan yang PUFA itu ada minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak biji bunga matahari. Untuk satu lagi sumber lemak jenuh dari produk nabati itu juga ada minyak kelapa, minyak biji palm, dan juga vegetable shortening. Ini juga sering digunakan pada produk-produk olahan bakery. Nah, ini saya tampilkan ya, jadi kandungan asam lemak gitu ya pada berbagai jenis minyak. Nah, ini di sini bisa kita bisa membandingkan gitu ya. Apa saja sih asam lemak yang terkandung pada minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa kalau minyak kelapa dan minyak kelapa sawit ternyata kandungan lemak jenuhnya itu lebih banyak. Ya, sekitar 63, ditambah 28,10, jadi kayak hampir lebih dari 90%-nya gitu ya. Itu mengandung lemak jenuh. Lemak jenuhnya apa saja? Ini ada laurat yang paling banyak untuk rantai sedang atau mediumnya, sedangkan untuk rantai panjangnya lebih banyak yang miristat. Ya, kandungan lemak tidak jenuhnya sangat sedikit sekali. Untuk minyak kelapa sawit juga sama, komposisi lemak jenuhnya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak jenuh, oleh karena itu masih masuk ke dalam golongan lemak jenuh ya di slide yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk setelahnya ini minyak kacang tanah, kedelai, jagung, dan minyak bunga matahari ini lebih banyak memiliki kandungan lemak tidak jenuh seperti asam palmitat, oleat, linolenat, dan juga arachidonat. Ya, jadi ini teman-teman bisa uh, lebih paham gitu ya kenapa satu jenis minyak itu dikatakan lemak jenuh atau lemak tidak jenuh karena memang dilihat dari komposisi asam lemaknya lebih banyak yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang akan mendalami terkait daftar bahan makanan penukar. Ya, jadi apa sih daftar bahan makanan penukar atau disingkat DBMP? DBMP ini merupakan suatu daftar beberapa bahan makanan dalam jumlah tertentu yang memiliki kandungan gizi yang kurang lebih sama, sehingga bisa saling ditukar ya kalau mereka masih dalam satu kelompok. Kita sering menggunakan istilah satu porsi atau satu penukar di dalam DBMP. Nggak cuma di Indonesia, di negara lain itu juga punya DBMP ya. Ada Thai Food Exchange, biasanya disebut dengan Food Exchange. Jadi ini juga mempermudah kita untuk melakukan analisis non-analitik ya. Karena seperti tadi saya katakan, kalau misalnya kita harus menganalisis secara analitik, harus ke lab itu kan agak ribet gitu, membutuhkan waktu, tenaga. Kemudian kalau misalnya kita harus membuka daftar komposisi bahan makanan yang sangat banyak sekali, kemudian kita petani satu-satu lemaknya.
itu juga akan takes time yang lebih lama gitu, sehingga muncullah yang namanya food exchange atau daftar bahan makanan penukar ini. Ya, untuk daftar bahan makanan penukar ini dibagi ke dalam 7 golongan, ada sumber karbohidrat, protein nabati, hewani, sayuran, buah dan gula, susu, lemak, dan minyak. Nah, kita hari ini akan menspesifikkan ke dalam lemak dan minyak. Oke, nah akan tetapi di dalam DBMP ya, kelompok bahan makanan yang mengandung lemak itu tidak hanya pada lemak dan minyak. Ya, sudah saya katakan ada beberapa bahan makanan lain yang secara alamiah itu juga mengandung lemak begitu. Nah, beberapa kelompok dari 7 kelompok tadi yang memiliki kandungan lemak itu ada pertama protein nabati, kemudian protein hewani golongan A, protein hewani golongan B dan golongan C, kemudian ada susu lemak sedang, susu lemak tinggi, terakhir ada lemak dan minyak. Untuk protein hewani golongan ABC ini biasanya kita sebut juga protein hewani rendah lemak, protein hewani lemak sedang, dan protein hewani tinggi lemak. Ya. Nah, ini kandungan lemak pada masing-masing kelompok. Jadi, bacanya gini, semua bahan makanan yang masuk kelompok protein hewani dalam jumlah tertentu itu sama semuanya mengandung lemak berjumlah 3 gram per satu porsi. Dan itu berlaku untuk semua kelompok yang lainnya. Oke? Saya jelaskan lagi nanti lebih lanjut lah, ini contohnya. Ya, yang pertama yaitu pada kelompok protein nabati, ini adalah daftar bahan makanan penukar yang masuk ke dalam kelompok protein nabati. Ya, jadi ada kacang hijau, kacang-kacangan, kemudian kembang tahu, oncom, tahu, ya. Kemudian harusnya ada tempe juga ya di sini. Nah, ini tempe itu 2 potong sedang atau 50 gram. Jadi ini cara membacanya adalah kacang hijau sebanyak 2,5 sendok makan atau 25 gram itu mengandung lemak sebanyak 3 gram. Sama halnya dengan tahu, 2 potong sedang atau sekitar 100 gram tahu itu mengandung 3 gram lemak. Tempe 50 gram juga mengandung 3 gram lemak. Ya, jadi begitu cara membacanya. Jadi mudah ya untuk melakukan analisis non-analitik gitu, karena kita tinggal menghafalkan gitu. Berapa sih kandungan lemak pada kelompok bahan makanan, kemudian kita menghafalkan kelompok bahan makanan yang ada di kelompok protein nabati, dan juga berlaku untuk seterusnya. Nah, kemudian kadang kita juga mungkin agak kesulitan ya untuk mengestimasi gitu. Yang mana sebenarnya nanti teman-teman seiring dengan meningkat semesternya, itu pengetahuan ini yang harus diasah. Teman-teman harus mampu untuk mengestimasi makanan segini ini berapa gram sih? Itu makanya kan ada nanti praktikum ilmu bahan makanan, ya itu ada timbang menimbang juga. Nanti di praktikum dietetik itu juga timbang menimbang untuk membuat menu dan lain sebagainya gitu. Itu untuk supaya teman-teman itu punya kemampuan mengestimasi yang bagus. Nah, ini ada satu buku namanya buku Food Photograph ya. Jadi buku foto makanan ini sudah mengestimasi kira-kira berat dari suatu bahan makanan itu seberapa sih gitu. Contohnya di sini ada tempe. Tadi kan tempe dikatakan satu porsinya itu 50 gram ya, yang mengandung 3 gram lemak. Nah, itu kira-kira sekitar sebesar yang huruf B ini. Atau 2 potong sedang itu 2 kali potongan ini, sekitar 2 kali 7,5 cm. Ya, jadi silahkanlah dibayangkan kira-kira besarnya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada kelompok protein hewani rendah lemak. Ini kandungan lemaknya hanya 2 gram per satu porsi. Ya, jadi berapa banyak satu porsi dari protein hewani rendah lemak ini, teman-teman bisa hafalkan di tabel ini. Ya, jadi satu porsi ikan lele atau sekitar 40 gram itu mengandung 2 gram lemak. Satu porsi udang atau 5 ekor sedang atau sekitar 35 gram itu mengandung 2 gram lemak. Dan seterusnya untuk bahan makanan yang lainnya. Ya. Nah, ini contoh gambaran berapa banyak sih ikan gitu ya. Berapa gram potongan ikan dan ayam goreng gitu ya. 40 gram itu kurang lebih satu potong bagian ekor dan bagian kepala. Untuk bagian badan. Kalau bagian kepala agak besar sekitar 50 gram. Ya. Kemudian untuk ayam goreng ini ada paha atas dan paha bawah. Yang paha atas lebih berat ya, sekitar 40 gram. Ya, untuk
nanti mungkin akan saya download ya buku foto makanannya di aula supaya teman-teman juga bisa punya filenya ya. Selanjutnya ada kelompok protein hewani golongan B. Ya, golongan B ini yang termasuk lemak sedang ya. Jadi satu porsi dari bahan makanan yang masuk ke dalam kelompok protein hewani golongan B ini mengandung lemak sebesar 5 gram. Ada bakso, ada daging kambing, ada daging sapi, ginjal sapi, hati ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur bebek, kemudian telur puyuh, dan usus sapi. Ya, jadi beratnya ini teman-teman bisa hafalkan ya di sini. Harus hafal, Tabu. Menurut saya, iya. Menurut saya ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman, nggak cuma hanya semester ini, tapi semester-semester ke depan, bahkan sampai semester 7 ketika magang, ini juga akan sangat berguna sekali. Gitu. Ya, jadi untuk protein hewani lemak sedang, kandungan lemak per porsi bahan makanannya, yaitu sebesar 5 gram. Nah, ini contoh foto untuk yang masuk dalam kelompok protein hewani lemak sedang ya. Telur puyuh, satu butir ini 10 gram. Jadi, satu porsinya itu 5 butir atau sekitar 50 gram. Untuk daging sapi, satu porsinya itu sekitar, tadi kalau nggak salah 35 gram ya harusnya. Ya, 35 gram, jadi ini lebih dari satu porsi. Jadi, kayak 35 gram itu dikurangi sedikit lah, sekian. Nah, jadi ini 50 gram ini lebih dari satu porsi. Berarti ini lemaknya lebih dari 5 gram. Ya, kira-kira berapa lemaknya teman-teman bisa menggunakan perhitungan, berarti 50 per 35. Ya, jadi 50 gram. Ini adalah berat daging sapi. Kemudian dibagi 35. Kemudian dikali dengan kandungan lemaknya 5. Ya, silakan tuh dihitung jadinya berapa. Itu adalah kandungan lemak pada daging sapi. Ditambah, karena ini adalah daging sapi goreng, maka ditambah nanti faktor penyerapan minyaknya. Nanti akan saya bahas juga di akhir terkait dengan faktor penyerapan minyak. Ya, jadi ini contoh. Selanjutnya ada kelompok protein hewani tinggi lemak, ya, atau golongan C. Ini jumlah lemak satu porsinya cukup tinggi, sekitar 13 gram. Ya, bahan makanan yang masuk kelompok ini ada bebek, kemudian belut, kornet, ayam dengan kulit, daging babi, beberapa olahan ya, jadi nggak cuma kornet, ada ham, sarden, sosis, kemudian kuning telur ayam saja, dan telur bebek itu masuk ke protein hewani golongan C. Kandungan lemaknya yang paling tinggi ya, di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Ini contohnya ya, untuk kuning telur, kalau telur satu utuh gini 60 gram, tapi kalau kuning telurnya saja itu sekitar 10 sampai 15 gram ya kuningnya. Kemudian ini ada ikan belut, satu ekor kecil sekitar setara dengan 35 gram. Nggak nyangka ya kalau ikan belut itu ternyata masuk dalam kelompok protein hewani tinggi lemak. Gitu. Selanjutnya ada kelompok susu lemak sedang. Ini ada keju, susu kambing, susu sapi, yogurt yogurt full cream ya. Jadi kan yogurt itu kan ada yang low fat juga. Ini yang yogurt susu penuh. Susu kental tidak manis ini rasanya sekarang sudah tidak ada ya. Jadi ini bisa dihapuskan saja. Untuk kandungan lemak per porsinya itu sekitar 6 gram. Jadi 35 gram keju mengandung 6 gram lemak. 200 ml susu sapi mengandung 6 gram lemak, dan seterusnya untuk bahan makanan yang lain. Ya, semoga sampai di sini penjelasan saya cukup mudah dipahami ya. Selanjutnya ada susu tinggi lemak. Ini kandungan lemaknya per porsi sekitar 10 gram. Itu ada susu kerbau dan susu full cream yang berbentuk bubuk ya. Jadi tepung susu penuh atau susu bubuk yang bukan low fat ya. Jadi yang full cream itu per 30 gram mengandung 10 gram lemak. Dan susu kerbau 100 ml saja sudah mengandung 10 gram lemak. Jadi cuma ada dua ini. Selanjutnya, saya minum sebentar. Selanjutnya, ada kelompok lemak atau minyak. Ini satu porsinya mengandung lemak sebanyak 5 gram. Tapi mungkin teman-teman mikir ya, kok justru kelompok lemak sama minyak lemaknya itu rendah ya?
Jangan dulu dilihat itunya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kandungan lemaknya memang, terlihat rendah gitu ya, cuma 5 gram dibandingkan yang tadi ada 10, 13, dan lain sebagainya. Tapi coba lihat di bawahnya, seperti, minyak-minyak ini ya. Minyak itu 5 gram atau 1 sendok teh saja itu sudah mengandung 5 gram lemak. Bayangkan 1 sendok teh itu kan sedikit sekali gitu kan. Nah, bayangkan kalau kita menggoreng itu berapa sendok teh, minyak yang terserap atau yang kita konsumsi. Itu sangat banyak sekali. Artinya memang kalau kita lihat satu porsi lemak atau minyak itu kayaknya kandungan lemaknya rendah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dikalikan satu porsinya gitu ya, ini akan jadi banyak sekali gitu ya. 1 sendok makan itu setara dengan 3 sendok teh. Jadi kalau misalnya menggunakan 1 sendok makan minyak, itu sudah, eee, mengandung sekitar 15 gram lemak, ya. Begitu juga untuk santan, ini santan yang tidak kental ya, itu sekitar 40 mili. Mentega juga sama seperti, minyak, itu 5 gram, mengandung 5 gram, lemak. Ini mudah ya menghafalkannya. Nah, 5, 5. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Selain menggunakan DBMP untuk kita bisa melakukan analisis non-analitik gitu ya, jadi kayak secara umum kalau misalnya ada yang wawancara gitu ya, misalnya kita ahli gizi melakukan wawancara, makannya hari ini apa aja gitu ya, makannya nasi 100 gram, tempe 50 gram, kemudian daging 35 gram, dan seterusnya. Kita secara tidak langsung itu bisa langsung berpikir berapa sih asupan lemak yang dikonsumsi, ya. Ini estimasi awal saja, belum mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah, itu, fungsi dari daftar bahan makanan penukar tadi. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh tempe 50 gram, itu lemaknya 3. Oh daging sapi 35 gram, itu lemaknya sekitar, 7 gram. Jadi 7 ditambah 3, 10 gram, dan seterusnya untuk makanan-makanan yang lainnya. Jadi itu yang saya maksudkan, penting juga kalian untuk menghafalkan tadi DBMP, ya. Kemudian ada juga beberapa cara yang lain yang bisa digunakan ya, untuk mengestimasi kandungan zat gizi pada bahan makanan secara non-analitik. Ya, jadi ada 7 cara, namun tidak semua cara ini applicable untuk lemak. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk mengestimasi secara non-analitik, kita bisa menggunakan nilai lemak ya dari makanan yang berbeda tapi mempunyai sifat yang sama. Contohnya misalnya ikan tuna. Ikan tuna nggak ada di DBMP, gimana Bu? Tapi kan di DBMP ada ikan segar, yang mana itu juga bisa kita analogikan, oh itu mungkin juga sama, kita bisa memasukkan ikan tuna ke dalam kelompok yang ikan segar tadi ya, protein hewani golongan A atau yang rendah lemak. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, menghitung nilai dari bentuk yang berbeda tapi makanan yang sama. Yang ketiga, menghitung nilai kandungan lemaknya dari komponen yang lain di makanan yang sama. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya, jangan khawatir. Kemudian kita bisa juga menghitung dari resep standar yang sudah ada. Kemudian bisa juga mengkonvert nilai kandungan zat gizi dari informasi nilai gizi yang ada di kemasan ini untuk menganalisis kandungan lemak pada makanan kemasan ya. Kemudian menghitung dari produk standar atau produk yang sudah terstandar gitu. Dan yang terakhir, assuming zero value atau kita anggap nilainya 0. Nah, ini misalnya contohnya kayak nasi. Nah, tadi kan nasi kalau di DBMP itu kan bukan termasuk kelompok bahan makanan yang mengandung lemak, karena nasi masuk kelompok karbohidrat. Nah, itu kita bisa assuming zero value. Contohnya seperti itu. Oke, saya bahas ini satu persatu ya. Ini estimasi kandungan lemak dari bahan makanan yang sama gitu ya. Jadi menggunakan kandungan gizi dari makanan lain dalam genus atau family yang sama, tapi memiliki karakteristik juga yang hampir sama. Ya, jadi misalnya berapa sih kandungan lemak hati kambing? Itu nggak ada di DBMP. Sama kayak tadi saya contohin ikan tuna ya, itu kan nggak ada di DBMP, tapi ada ikan segar. Nah itu jadi bisa kita kurang lebih samakan kandungan lemaknya. Tapi untuk yang kasus ini, hati kambing tidak ada, tapi kita bisa menggunakan hati sapi, gitu ya, karena kan memiliki karakteristik yang sama, sama-sama organ dalam yaitu hati.
kandungan lemaknya yaitu 5 gram per 1 potong sedang, 50 gram. Ya. Jadi bisa kita lakukan analisis analitik seperti itu. Gitu. Ini cara yang juga paling mudah dan saya sendiri pun juga sering menggunakan ini dalam konteks ketika kita harus menganalisis kandungan lemak dalam jangka waktu yang cepat gitu. Kemudian yang kedua adalah menghitung kandungan lemak gitu ya dari bahan makanan yang telah mengalami proses pemasakan. Ya, nah ini yang tadi saya katakan ya bahwa kandungan lemak dari bahan yang mentah dan bahan yang dimasak mungkin berbeda, terutama apabila pemasakannya itu menggunakan lemak juga, digoreng, ya, menggunakan minyak, atau misalnya ditumis menggunakan mentega dan lain sebagainya. Maka ada dua hal yang harus diperhatikan ya dalam mengestimasi bahan makanan dengan kandungan lemak yang telah diproses. Yang pertama yaitu cook yield dan yang kedua adalah nutrition retention. Cook yield ini adalah berat setelah bahan makanan dimasak atau matang, dan yang kedua untuk nutrition retention adalah zat gizi yang tersisa setelah proses pemasakan. Akan tetapi kita ini tidak punya data nutrition retention atau nutrient retention gitu. Jadi kalau menghitung ini kita menggunakan USDA Table of Nutrient Retention Factors yang dipublikasikan di tahun 2007. Kita masih belum punya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa nih kalau tertarik dengan analisis zat gizi gitu ya, nanti skripsinya fokus misalnya menghitung nutrition retention dari beberapa bahan makanan ya. Nah, pada dengan menggunakan cara ini ya, ketika kita menghitung berbeda bagian bahan makanan, misalnya ayam dengan lemak dan kulit, maka kita juga harus memperhitungkan semua bagian. Ya, jadi nggak cuma ayamnya aja, karena kita tahu kalau kulitnya itu juga mengandung lemak, jadi tetap harus kita hitung juga. Ya, kemudian tadi saya juga mention ada perhitungan penyerapan minyak. Ya, penyerapan minyak ini juga penting untuk teman-teman ketahui lebih lanjut. Oke, yang pertama ini menghitung kandungan lemak ya dari separable parts ini maksudnya dari bagian-bagian yang berbeda ya. Jadi misalnya ada daging ayam paha, kemudian ada kulit ya, kemudian ada gajih misalnya atau separable fat. Nah, ini adalah persen yang atau bahan makanan yang dapat dimakan gitu ya, karena kan kadang ayam ada tulangnya dan ini ya gitu ya. Untuk paha yang bisa dimakan itu sekitar 73 gram dari 100 gram. Untuk kulit sekitar 16,1 gram dan untuk separable fat atau gaji itu sekitar 10,9 gram. Kemudian ini ada kandungan kolesterolnya. Nah, untuk kita mengetahui berapa sih miligram kolesterol per 100 gram raw chicken, with skin, raw chicken thigh with skin. Jadi berapa sih kandungan kolesterol, berapa miligram kandungan kolesterol dari 100 gram paha ayam dengan kulit. Gitu ya. Maka kita hitung BDD-nya, kemudian kita cara perhitungannya yaitu kandungan kolesterol dikalikan dengan BDD-nya per masing-masing bagian. Di 83 dikali 0,730 karena 73 ini harus dibagi 100 ya. Karena kan kita lihat persentasenya. Kemudian 109 dikalikan dengan 0,161 dan yang terakhir 58 mg dikalikan 10,9 atau 0,109 karena harus dibagi dengan 100 gram. Akhirnya ketemu hasilnya kandungan kolesterol pada 100 gram paha ayam dengan kulit itu sekitar 84 mg. Ya, jadi begini cara menghitungnya apabila memang ada beberapa separable parts atau bagian-bagian yang berbeda. Kalau di DBMP itu sudah dibedakan antara ayam, kemudian ayam dengan kulit. Ya, jadi sebenarnya refer ke itu aja juga sudah bisa sih, karena ayam dengan kulit itu juga masuk kandungan lemak yang tinggi. Tapi di sini contohnya ini menghitung kolesterol yang merupakan salah satu jenis lemak juga. Oke, next akan saya ajarkan bagaimana menghitung jumlah serapan minyak. Ya, jadi cara menghitungnya itu sebenarnya cukup mudah karena jumlah serapan minyak itu sama dengan persen serapan dikali berat makanan matang. Ini tadi yang dikatakan cook yield tadi ya.
Jadi berat makanan matangnya berapa. Nah, untuk konversi penyerapan minyak ini merupakan prediksi jumlah minyak yang terserap dalam makanan akibat proses pengolahan, baik digoreng atau ditumis menggunakan sumber lemak, baik itu minyak, margarin maupun mentega. Nah, hal yang perlu kita ketahui di sini adalah terkait dengan persen serapan. Berapa sih persen serapan untuk masing-masing bahan makanan? Nah, di Indonesia alhamdulillah sudah ada listnya ya, beda sama tadi nutrition retention kita masih belum punya, tapi kalau persen serapannya kita punya sehingga kita bisa menghitung eh, kandungan lemak tambahan ya, sehingga nanti bisa ditotal dengan kandungan lemak dari bahan makanan aslinya, kemudian kita ketemu total kandungan lemak tanpa harus melakukan analisis analitik. Ya, jadi berikut ini adalah algoritmanya. Yang pertama, apabila bahan makanan itu digoreng atau ditumis, maka kita cek daftar konversi serapan minyaknya. Karena lagi-lagi belum semua makanan itu ada konversi serapan minyaknya di database kita. Ya, kalau ada maka langsung lakukan perhitungan serapan minyak. Nah, kalau tidak ada ini, maka kita harus menggunakan pendekatan bahan dan cara pengolahan yang mirip. Ya, jadi kalau misalnya tidak tercantum, kita harus cari tahu kira-kira bahan makanan mana nih yang mirip gitu ya, kira-kira karakteristiknya dan cara pengolahannya juga sama. Jadi paling mendekati lah, namanya juga mengestimasi ya, jadi it's okay. Nah, ini contoh bagaimana menghitung jumlah serapan minyak. Misalnya ini yang contoh yang sederhana ya, menghitung kandungan lemak dalam satu porsi tempe goreng. Oke, di step pertama kita cek dulu kandungan lemak dan berat tempe dalam satu porsi. Ini kita menerapkan yang DBMP tadi. Oke, satu porsi tempe goreng setara dengan 50 gram tempe mengandung 30 gram lemak. 3 gram lemak. Ya, ini karena masuk ke dalam kelompok protein nabati. Ya, jadi kandungan lemaknya 3 gram. Kemudian step kedua kita cek tabel konversi penyerapan minyak untuk tempe goreng penyerapannya sekitar 14 gram. Ini relatif cukup tinggi ya. Kemudian di step ketiga kita hitung serapan minyaknya menggunakan rumus ini jumlah serapan minyak gorengnya berarti 14% dikalikan 50 gram dikali berat makanan yang sudah matang. Ya, itu sama dengan 7 gram. Step terakhir kita tambahkan tadi jumlah lemak yang ada di dalam tempe plus minyak yang diserap. Ya, yaitu 3 ditambahkan 7 hasilnya 10 gram. Jadi kandungan lemak dalam satu porsi tempe goreng atau 50 gram tempe goreng itu kurang lebih sekitar 10 gram. Seperti itu. Cara untuk menghitung jumlah serapan minyak pada bahan makanan yang diolah dengan cara digoreng atau ditumis. Ya, semoga cukup mudah dipahami. Nah, ini sudah saya attach daftar penyerapan minyak pada berbagai bahan makanan ya, teman-teman bisa cek di sini. Ini juga ada bukunya, nanti juga akan saya upload di aula supaya teman-teman punya data yang lebih banyak ya, karena kalau saya tampilkan semua di PPT nanti terlalu panjang dan cukup membosankan gitu ya. Nah, Bu, ini apakah ini perlu dihafalkan? Ya, kalau bisa sih ya, tapi kalau misalnya nggak bisa pun ya, ya jangan terlalu dipaksakan karena ini database-nya banyak sekali gitu ya. Oke, ya, ini beberapa bahan makanan. Jadi tadi kalau misalnya ada bahan makanan yang tidak ada gitu ya. Nah, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, kesamaan bahan makanan, kemiripan bahan makanan yang tidak ada dengan bahan makanan yang ada. Dan yang kedua, itu cara pengolahannya. Jadi kalau digoreng ya kita pilih yang digoreng. Kalau misalnya ditumis ya kita pilih yang konversi penyerapannya atau persen penyerapan minyaknya ini adalah yang ditumis. Jadi harus mirip. Oke, nanti silakan di-download untuk penyerapan minyak. Next, cara analisis secara non-analitik kandungan lemak dalam suatu bahan makanan, yaitu menghitung nilai dari komponen lain pada makanan yang sama. Namun untuk hal ini tidak berlaku untuk lemak, ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk pengetahuan teman-teman ya. Ini bisa berlaku untuk zat gizi yang lainnya. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ketika dosen lain membahas terkait dengan materi ini. Misalnya untuk protein itu bisa dihitung dari nitrogen kontennya, ya, atau jumlah nitrogen di dalam satu bahan makanan.
Karbohidrat itu bisa juga dinilai dengan mengurangi jumlah protein, kemudian lemak, alkohol, debu, dan air. Untuk vitamin A, bisa juga kita menghitung dari mikrogram retinol atau beta-karoten. Dan vitamin E misalnya itu kita bisa juga hitung dari miligram alfa-tokoferol. Tapi kalau lemak ini tidak bisa. Ya, jadi untuk cara yang ketiga ini belum applicable untuk lemak. Oke, cara yang keempat yaitu menganalisis kandungan lemak gitu ya dari komersial produk atau produk kemasan gitu ya yang terdiri dari beberapa komponen. Jadi estimasi kandungan lemak dalam satu porsi itu juga bisa dihitung berdasarkan komposisi bahan makanan yang digunakan dan mempertimbangkan proses pengolahan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama tentukan standar resep yang digunakan, kemudian mengumpulkan data terkait berat dan kandungan zat gizi pada setiap komposisi bahan, koreksi berat yang dapat dimakan, ini bisa lihat di mana? Ini bisa lihat di di DKBM ya, daftar komposisi bahan makanan. Itu di paling akhir, tabel paling akhir itu selalu ada persen BDD-nya. Kemudian koreksi dari hasil pemasakan, dan yang terakhir kita jumlahkan hasilnya. Ini yang lebih ribet gitu ya, karena kayak misalnya satu makanan itu punya beberapa komponen seperti itu, maka cara menghitungnya juga lebih banyak tahapannya gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu cara seperti ini gitu ya, karena someday teman-teman mungkin akan diminta misalnya dalam pekerjaan kita sebagai ahli gizi gitu ya, diminta untuk menghitung kandungan lemak dan zat gizi yang lainnya dalam misalnya menu kantin gitu. Nah, kalau misalnya Anda hanya dikasih dana yang terbatas gitu ya, kan nggak mungkin dilakukan analisis analitik kan, maka kita melakukan analisis non-analitik. Nah, cara ini juga salah satu yang bisa digunakan gitu ya. Jadi, tentukan dulu standar resep menu-menu yang ada di kantin, kemudian kita kumpulkan ini di standar resepnya ini pakainya berapa gram, gitu ya. Kemudian kita lakukan koreksi-koreksi dan menjumlahkan hasil. Ya, jadi ini cara yang juga sering dipakai sih. Beberapa teman saya yang ada job seperti yang tadi saya katakan itu juga menggunakan analisis non-analitik. Karena bisa sampai menganalisis ribuan menu gitu ya di beberapa kantin yang tersebar di suatu kota atau provinsi. Oke, nah ini contohnya gitu ya. Contohnya ketika kita menentukan kandungan lemak dari formulasi cracker gandum gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ingredients-nya, kemudian amounts-nya ya, sehingga bisa kita hitung secara total berapa sih jumlah kandungan lemaknya. Ternyata di labelnya itu juga sama, total kandungan lemak yang ditulis di dalam label itu juga 12 gram. Jadi kalau misalnya untuk memunculkan nilai kandungan zat gizi dalam produk komersil itu biasanya harus dilakukan uji analitik. Mostly ya, terutama yang sudah terdaftar di Badan POM, itu biasanya harus dilampirkan hasil analitiknya. Tapi hasil analitik tersebut juga ternyata bisa kita recheck gitu ya dengan analisis non-analitik gitu ya, yang ternyata menunjukkan hasil yang sama. Itu sama-sama 12 gram di kasus ini. Oke, kemudian cara yang kelima, ini mengkonversi kandungan lemak gitu ya, dari label yang ada di makanan kemasan gitu ya. Karena terkadang label informasi nilai gizi ini juga cukup membingungkan gitu ya, sehingga kadang kita perlu melakukan konversi supaya kita bisa menentukan berapa sih berat atau kandungan lemak yang sebenarnya. Ini saya contohkan ada produk sosis brand ABC gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau kandungan lemaknya itu adalah 15% dari daily value atau 15% dari angka kecukupan gizi ya untuk satu porsi. Nah, kemudian RDI dari lemak ini kita tahu bahwa angka kecukupan gizi untuk lemak gitu ya di Indonesia itu sekitar 70 gram. Dan satu porsi dari sosis itu adalah seberat 30 gram. Artinya bahwa kita bisa hitung berapa sih lemak
yang terkandung di dalam 30 gram sosis itu tadi, ya. Pertama, kita bisa hitung dulu kandungan lemak atau gram lemak per serving, ya. Itu dengan cara mengalihkan 15% dikali 70 gram, ya. Jadi konten yang tertulis di label dikalikan dengan AKG-nya, karena kontennya tadi itu kan 15% dari AKG. Jadi 15% dikalikan AKG ketemu 21 gram. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah satu porsi sosis seberat 30 gram itu mengandung 21 gram lemak. Dan dimaksudkan di sini, ya. Sehingga apabila ditanya, terus berapa kandungan lemaknya kalau saya makan 100 gram sosis? Teman-teman tinggal mengkonversi gitu ya. Kalau gram lemak per 100 gram sosis berarti 100 dibagi 30 dikali 21. Hasilnya sekitar 70 gram. Nah, ini adalah cara mengetahui kandungan lemak dari label panganan kemasan yang kadang itu tidak ditulis secara rinci gitu ya berapa gram kandungan lemaknya, tapi hanya disebutkan fat content berapa persen dari angka kecukupan gizi atau RDI, ya. Seperti itu. Ini nanti tolong dihafalkan karena kalau tidak salah, seingat saya 2 tahun yang lalu itu soal ujian yang saya bikin itu terkait dengan perhitungan ini, gitu. Karena memang sering kita temukan label makanan kemasan yang tidak menyebutkan lemaknya secara langsung ya, tapi hanya disebutkan fat content-nya, walaupun mostly produk-produk import sih, produk dalam negeri. Tapi tetap kalian harus bisa menganalisisnya, gitu ya. Jadi coba dihafalkan gitu ya. Siapa tahu keluar lagi nanti untuk UTS di tahun 2020 ini. Oke, kemudian cara yang keenam itu juga bisa menghitung nilai kandungan lemak gitu ya dari produk standar gitu. Akan tetapi biasanya kalau lemak ini kan apa ya istilahnya tidak ada proses fortifikasi lemak. Nah, ini biasanya berlaku untuk mikronutrien ya. Jadi kalau misalnya satu bahan makanan itu difortifikasi atau di-enrichment, teman-teman tahu ya bedanya enrichment dan fortifikasi? Jadi silakan dicari apa perbedaannya. Intinya sih ya ada penambahan zat gizi di situ ya, yang biasanya adalah zat gizi mikro. Nah, untuk bisa menganalisis kandungannya itu biasanya kita bisa mengestimasinya dari produk standar gitu. Jadi misalnya, oh kalau produk minyak misalnya difortifikasi vitamin A, biasanya fortifikasinya itu berapa mikrogram sih? Itu kita bisa cek, sehingga kita bisa menentukan kandungan mikronutrien di dalam produk tersebut. Tapi sekali lagi ini tidak berlaku untuk lemak, jadi mungkin saya lewati aja ya biar nggak tambah bingung. Oke, kemudian yang terakhir assuming zero values. Ya, jadi untuk assuming zero values ini yang menganggap memang nol kandungan lemaknya, nggak ada lemaknya gitu ya. Nah, ini bisa kita ketahui ya tadi yang seperti saya contohkan. Kalau misalnya kita tahu pasti kalau produk tersebut itu tidak mengandung lemak gitu, misalnya nasi atau misalnya um, kelompok karbohidrat lain seperti mie gitu ya, kecuali nasinya jadi nasi goreng, mie-nya jadi mie goreng gitu ya, maka di situ ada kandungan lemaknya yang kita tidak bisa assuming zero value sih, karena ada tambahan penyerapan minyak dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk beberapa bahan makanan, nah ini bisa kita look back ke DBMP tadi. Jadi kalau tidak apa satu bahan makanan itu nggak belongs ke salah satu kelompok yang mengandung lemak, ya berarti kita bisa assuming zero values atau kandungan lemaknya nol. Seperti itu. Dalam beberapa kasus ini juga disebutkan ya, assuming zeros atau mengasumsikan nilai kandungan gizi tertentu itu nol, ini biasanya juga ditentukan untuk mengestimasi bahwa zat gizi tersebut itu kayaknya not expected atau kayaknya nggak mungkin deh ada di bahan makanan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian untuk analisis kimia, ya analisis yang kuantitatif, itu bisa kita menggunakan atau analisis kimiawi, analisis analitik gitu ya, kita bisa menggunakan metode Soclete. Ini disebut juga gravimetri atau metode penimbangan. Ada dua prinsip analisis Soclete, ya. Yang pertama
ada ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, petroleum benzena, dietil ether, aseton, metanol, dan lain sebagainya. Kita biasanya pakai yang aseton kalau nggak salah, kalau praktikum. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini, alat soklet kita masih rusak gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan analisis soklet, jadi diganti dengan titrasi kalau 2 tahun terakhir ya. Ini dengan prinsip bahwa, lemak itu merupakan material yang tidak larut air kan, sehingga memang harus dilarutkan dalam pelarut lemak. Selain lemak juga bersifat non-polar gitu ya, supaya nanti bisa dilakukan ekstraksi. Oke, kemudian untuk berat lemaknya itu diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya, ya. Dan kemudian, setelah proses, eee, ekstraksi selesai, ini biasanya cukup lama ya, sekitar 6 jam gitu ya. Memang harus ditungguin karena proses ekstraksinya cukup lama. Kemudian kita bisa mendapatkan persen lemak ya yang kita hitung, dari berat sampel lemak awal. Jadi memang sebelum kita melakukan proses, analisis itu kita timbang dulu di awal berat sampelnya berapa, kemudian dibagi berat sampel setelah dikeringkan, setelah diekstraksi tadi ya, dikalikan 100%, maka kita akan tahu berapa persen lemak yang terkandung dalam bahan makanan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, itu sedikit, overview terkait dengan analisis kimia lemak, karena nanti secara lebih dalam lagi akan dibahas setelah UTS ya. Dibahas setelah UTS kira-kira bagaimana, praktikumnya, nanti teman-teman juga akan diajarkan lebih lanjut. Oke. Nah, ini ada in class, exercise, silakan teman-teman kerjakan, gitu ya. Nanti kalau misalnya aulanya juga sudah benar, mungkin saya akan minta teman-teman untuk upload tugas ini di aula, ya. Jadi silahkan dikerjakan, ya. Jadi coba hitung kandungan lemak pada penyetan ikan asin. Ada sambalnya 50 gram yang terdiri dari tomat goreng 30 gram, kemudian ikan asinnya 2 porsi. Kemudian hitung kandungan lemak pada, mie bakso, ini ada di slide selanjutnya. Kemudian hitung kandungan lemak pada produk kemasan, ini silahkan dipilih produknya apa, teman-teman kan pasti di rumah banyak ya produk kemasan, silahkan dipilih, salah satu, ya. Kemudian carilah 2 bahan makanan dan tentukan kandungan asam lemak di dalamnya, ini bisa googling ya, jadi teman-teman bisa, cari literatur baik, online mungkin kalau ada yang punya buku, kandungan asam lemak pada beberapa bahan makanan itu bisa juga digunakan, ya. Jadi silakan mengerjakan 4 ini, nanti dikumpulkan di aula dalam bentuk PDF, ya. Jangan lupa menyertakan nama dan, NIM. Nah, ini untuk, mie bakso, ya. Itu kandungan, atau komposisi bahan makannya seperti ini beratnya. Nah, kira-kira berapa kandungan lemaknya, teman-teman? Saya kasih clue ini bisa pakai DBMP, ya. Wah, itu tadi jawabannya, ini juga jawabannya, jadi saya cepetin aja biar nggak sempet di, screenshot ya. Tolong dikerjakan tanpa melihat 2 slide yang terakhir ya, supaya teman-teman juga bisa, belajar gitu. Oke. Mungkin cukup sekian materi untuk, analisis lemak ini. Semoga sekali lagi penjelasan saya mudah dipahami. Kita lanjut lagi ya ke, sesi diskusi setelah ini. Jadi harap teman-teman juga yang punya pertanyaan atau yang masih bingung, kita bisa lanjut di sesi diskusi. Oke, saya akhiri materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.